karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sangat bersyukur kepada Allah, karena ketika seseorang masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah di dalam beribadah, maka itu adalah seagung-agung nikmat. Karena tujuan pokok kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan nikmat dan puncak-puncaknya nikmat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ibadah kita pada kesempatan ini, selain daripada sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilm. Ini juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena tidak semua di antara kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu. Tidak semuanya. Padahal majelis ta'lim atau majelis ilm adalah merupakan sebaik-baik majelis. Islam merupakan agama yang sangat memerangi kebodohan dan sangat menolak kebodohan. Di antara salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an 30 juz yang penurunannya adalah bertahap. Surat pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, ayat pertama bunyinya adalah Iqra. Ini jelas Iqra, bacalah. Dan membaca adalah merupakan gerbang pertama seseorang mendapatkan ilmu. Kenapa kok ilmu? Karena perintah yang paling pokok yang Allah perintahkan kepada manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sementara tegaknya ibadah itu, lurusnya dan baiknya ibadah itu hanya dengan ilmu. Saya ulang sekali lagi. Seseorang tidak akan bisa beribadah dengan benar, seseorang tidak akan bisa beribadah dengan tegak, benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwa thalabul ilm adalah perkara pokok. Oleh karena itu, thalabul ilmi kewajibannya adalah bukan diukur dengan status pendidikan formal, formalitas manusia di dunia, tetapi ukuran seseorang telah menunaikan kewajiban dia dalam thalabul ilmi adalah ketika nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang masih bernafas, dia masih berkewajiban untuk thalabul ilmi. Maka yang diringankan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmi sudah selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jamaah ingkang dipermulakan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tema ingkang sampun dipun paringaken adalah bagaimana mensikapi musibah
Ada dua sebenarnya, bagaimana mersikapi musibah dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Ini dua tema. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada hambanya terkait dengan musibah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hal pertama yang harus kita fahami bahwa manusia hidup di dunia ini tidak lepas daripada musibah. Tidak lepas. Selain daripada kenikmatan yang dia nikmati di dalam kehidupan di dunia, dia tidak lepas daripada musibah. Ujian dan musibah. Ujian dan musibah ini sebenarnya secara makna itu sama. Cuma sebagian memberikan makna bahwa kalau ujian itu bersifat sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau bala atau musibah itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati seseorang. Ya. Nah, pertama kita pahami bahwa kita harus sadar bahwa ketika kita menjadi manusia ini secara fitrah tidak lepas daripada musibah. Dan itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, kita meyakini betul bahwa setiap musibah yang datang kepada kita adalah betul-betul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah sebuah musibah menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah itu dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus betul-betul sadar dan paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, tidak mungkin itu di luar batas kemampuan. Maka tidak perlu ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita mengatakan, kenapa yang dapat musibah kok saya, kok enggak fulan bin fulan, fulana binti fulan. Padahal saya setiap hari, Masya Allah, sholat 5 waktu. Setiap ada majelis taklim saya hadir di situ. Kok itu preman aman-aman saja? Seolah-olah bahwasanya kayak nikmat preman-preman itu dalam kehidupannya dibanding dengan saya. Dikit-dikit musibah dikit musibah. Ketahuilah bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada kita tidak akan keluar dari batas kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau seseorang kemudian Allah takdirkan diberikan musibah kepadanya, maka yakinlah bahwa kita pada saat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah karena kita mampu untuk menerima itu. Sesuai dengan ukuran, nggak mungkin lebih. Sesuai dengan ukuran. Sehingga ketika kula panjenengan sedaya menyadari bahwa setiap musibah yang datang kepada kita, kemudian kita paham bahwa ukuran standar musibah itu adalah disesuaikan dengan kemampuan kita di dalam menerima musibah itu, maka kita tidak akan macam-macam. Tidak akan kemudian kita mencela Allah, kemudian akan timbul rasa tidak syukur kita kepada Allah. Masya Allah, betul. Itu sangat memungkinkan sekali. Saya pernah lihat ada seorang pemuda yang Allah kasih kesehatan yang sangat luar biasa. Dia ini adalah bisa dibilang atlet. Badannya atletis, hampir seluruh cabang olahraga dia mampu. Dan bukan mampu, tapi dia termasuk 5 besar
Dari setiap olahraga yang ada, dia memiliki bakat. Sampai setiap olahraga voli atau sepak bola atau apa itu mesti dikontrak orang. Allah takdirkan, Allah kasih penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Kanker mulut. Badan yang begitu sehat, badan yang begitu perkasa, badan yang begitu atletis, yang hampir setiap muncul menjadi pujian bagi sebagian banyak orang, tiba-tiba berubah menjadi kurus kering. Dan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan tahun. Masya Allah. Subhanallah. Di saat penyakit tidak kunjung sembuh, mulailah kemudian muncul omongan yang sifatnya adalah mencela Allah, tidak terima dengan penyakit yang dia terima. Bahkan keluarganya pun tidak luput dari omelan dan marahnya si fulan yang sedang sakit ini. Ini penting. Ini adalah salah satu contoh bahwa ketika orang itu tidak paham dan siap dengan ilmu, maka yang mestinya setiap musibah yang menimpa dirinya, yang berupa penyakit itu kan sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan timbul sikap yang semacam itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ketika sakit, karena tidak ada orang yang sakitnya itu sedahsyat melebihi para nabi dan rasul. Gak ada rasa sakit yang paling dahsyat melebihi siapa? Nabi dan rasul ketika sakit. Maka suatu ketika Rasulullah SAW sedang sakit dan parah gitu kan, panasnya luar biasa. Kemudian sahabat datang kepada beliau menjenguk, ziarah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, betapa berat sakit jenengan pun. Badan jenengan begitu panas, melebihi panasnya kami ketika kami sakit. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Ini ucapan orang yang sedang ditimpa musibah berupa penyakit. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana mungkin seseorang menerima musibah, menderita, kemudian mengatakan alhamdulillah, padahal alhamdulillah ini adalah ucapan yang diucapkan oleh seseorang ketika menerima nikmat. Karena ternyata musibah yang berupa sakit itu sebenarnya adalah nikmat. Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, karena setiap kondisi keadaan manusia dia tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sakit pun dia berada dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kemudian merasa kesakitan, itu fitrah. Ada orang duduk palu kemudian tertawa terbahak-bahak. Ada. Mesti aduh gitu. Mesti teriak, karena memang itu fitrah. Yang dilarang adalah kemudian ada ucapan merasa bahwa ini adalah ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa bahwa dia termasuk orang yang dikucilkan secara nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa orang itu ketika mendapat musibah berupa sakit tadi itu diantaranya adalah masih mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, karena dalam kondisi apapun manusia itu sejatinya adalah dia masih berada di lautan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah orang beriman. Dan sakitnya orang beriman adalah kenapa kita harus mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, karena itu adalah kafarat terhadap dosa-dosa kita. Sakit itu adalah kafarat terhadap dosa-dosa kita. Kalaupun Allah kasih sakit
Di samping itu adalah merupakan tarbiyah. Yang pertama adalah ingatlah, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, ya, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah ketika apa? Sehat sebelum sakit. Artinya apa? Ketika manusia dalam posisi dia nyaman, posisi dalam dia sehat, posisi dalam dia lapang, ingat, di situ ada nikmat yang harus dia syukuri kepada Allah. Bentuknya apa? Wujudnya apa? Dia gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Bahkan hati-hati ketika ada orang itu bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, dekat kepada Allah di saat dalam kesulitan, itu sama dengan orang-orang musyrik. Kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadulali ta'allaha mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ada di ayat yang lain, wa idza raqibul fulk ta'allaha mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang musyrik itu ketika naik perahu di laut, kondisi ombak menerjang, dia betul-betul ikhlas kepada Allah dalam berdoa. Ta'awullaha mukhlishina lahu-d-din. Tetapi ketika falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi tatkala dia selamat sampai ke tepi pantai, dia kemudian mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Di saat dia ditimpa kesempitan, ya, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat tulus ikhlas. Namun ketika selamat, dia tidak menyandarkan keselamatan dan pertolongannya kepada Allah, melainkan kepada selain Allah. Artinya ketika orang itu bersyukur, artinya mendekatkan diri kepada Allah tatkala dia kondisi sempit, ini sama dengan kondisinya orang musyrik. Maka kita tidak boleh begitu. Makanya Rasulullah mengajarkan kenapa dalam kondisi sempit pun kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena baik di dalam sempit maupun lapang, di situ ada nikmat Allah. Bahkan orang beriman itu syukurnya yang paling besar justru tatkala dia mendapatkan kelapangan. Di saat lapang dia juga ikhlas beribadah kepada Allah, di saat sempit juga ikhlas beribadah kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Kalau dasar ilmu ini kemudian tidak difahami, maka yang terjadi adalah karena di antara peluang keputusasaan manusia yang paling besar ketika dia mendapatkan musibah. Saya ulang. Buktinya apa? Buktinya apa? Ini yang saya sebut. Peluang terbesar orang itu kemudian putus asa itu kan di saat dia mendapatkan penderitaan. Nah, lebih parah lagi, keputusasaan itu akan cepat terjadi manakala dia kosong daripada nilai iman, nilai ilmu. Baik, sekarang kita buktikan. Orang yang paling putus asa kondisi saat ini itu mestinya orang Palestina. Betul loh, betul. Coba orang Palestina, Masya Allah, sampai hari ini mereka merasakan penderitaan hidup yang luar biasa. Apakah kita terdengar di berita, di televisi atau di surat kabar bahwa karena kehidupan penderitaan yang begitu berat orang-orang Palestina banyak yang bunuh diri? Justru negara yang paling banyak terjadi bunuh diri bukan negara yang marat, negara yang berat sebagaimana Palestina, Suriah hari ini. Jepang, Korea. Bahkan di Jepang itu ada satu tempat
disediakan khusus untuk orang-orang bunuh diri. Coba. Padahal Jepang negara yang maju fisiknya tapi kering hatinya. Nah, ini penting itu. Maju fisiknya, kering hatinya, nggak berfungsi. Bahkan dalam surat kabar ada seorang dosen, profesor, meneliti yang membuat sebuah makalah yang berisi tentang kritikan terhadap orang-orang yang sering putus asa, termasuk suka bunuh diri. Gara-gara itu dia mendapatkan uang yang banyak dari pemerintah. Karena apa? Bisa mengurangi jumlah orang bunuh diri. Ya, paling tidak begitu memotivasi. Subhanallah. Ternyata ketika dia puncak kesuksesan menjadi salah satu orang yang kaya di Jepang, mati bunuh diri juga. Awalnya ngeritik orang bunuh diri, dia sendiri ternyata bunuh. Ruhiyah niku, maka ulama mengatakan kebutuhan ruhiyah manusia itu lebih besar melebihi kebutuhan fisik. Bahasa sederhananya, kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum. Saya ulang, jemaah. Kebutuhan orang beriman, kebutuhan manusia secara umum, secara khusus orang beriman ini adalah terhadap ilmu. Kebutuhannya dia terhadap ilmu jauh lebih dahsyat, lebih besar dibanding dengan kebutuhan dia dalam makan dan minum. Kok bisa begitu? Jelas. Kalau orang nggak makan nggak minum, paling matinya di dunia. Selesai. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, di dunia mati, di kuburan dia juga menderita, nanti di akhirat dia akan menderita tumpuk 3. Maka seandainya orang itu sadar betapa besar nilainya ilmu, maka dia tidak akan pernah meninggalkan majelis-majelis ilmu. Tapi sayang, orang itu lebih senang memenuhi kebutuhan fisik daripada roh hati. Maka berbeda betul cara orang mensikapi musibah antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Beda. Orang yang berilmu dia lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena satu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan porsi kepada orang yang soleh, ketika memberikan porsi musibah kepada orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, ini perlu dicatat. Semakin orang itu soleh, semakin orang itu keimanannya bagus kepada Allah, maka ujiannya semakin dahsyat. Maka asyaddun nasi bala'an al-anbiya wal mursalin. Orang yang paling dahsyat balanya itu adalah dari kalangan nabi dan rasul dan orang yang semisal dengan orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Maka jangan heran. Maka nggak usah kita kemudian merasa tidak diperhatikan Allah. Tatkala ada orang sholat saja mungkin mohon maaf mungkin bisa dihitung dengan jari, mungkin begitu. Atau nampak dia masya Allah orang yang mungkin tidak menunjukkan kesolehan yang ini. Kenapa mereka tidak diuji? Sementara itu orang masya Allah jamaahnya rajin, di majelis taklim pun rajin, sedekahnya juga banyak. Kenapa masih dapat musibah-musibah? Semakin orang itu soleh, semakin besar ujian bala yang akan dia berikan, ya. Atau ujian yang bersifat bala. Tetapi perlu diingat, sebesar apapun ujian atau bala yang Allah berikan kepada orang beriman, maka pertolongan Allah jauh lebih besar dibanding dengan orang yang tidak soleh, dapat bala kecil tapi lebih menyiksa hati mereka. Kenapa kalau lebih tersiksa? Karena tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran itu bukan besar kecilnya. Kalaupun Allah kasih besar, tapi karena dia dasarnya adalah orang yang soleh, orang yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun ujian yang dia berikan, yang Allah berikan kepada
orang yang soleh, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah jauh lebih dahsyat dibanding dengan ujian yang dia terima. Maka tenang. Lihat sahabat itu, saking begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sejarah dijelaskan Sirah Nabawi itu. Ada seorang sahabat di awal-awal masuk di awal-awal Islam, tatkala di awal-awal di Madinah itu kan ada perjanjian namanya Hudaybiyah. 10 tahun sama orang kafir Quraisy Mekah. Maka digunakan dakwah Rasulullah bukan ke orang Quraisy di Mekah, tapi keluar Mekah. Medan yang gak pernah dikunjungi dan tempatnya jauh. Maka Rasulullah memanggil beberapa sahabat untuk dikirim ke tempat-tempat Romawi, Persia, negara-negara adikdaya. Mereka ini dikirim siap mati demi izzul Islam, demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, lihat ini. Resikonya jelas. Kalau nggak kembali utuh, ya kembali tinggal nama. Ya, karena yang didatangi adalah bukan orang-orang istilahnya adalah ya orang-orang kafir, yang mereka ini adalah orang-orang yang memiliki nama. Coro sekarang adalah negara adidaya. Sementara yang diutus Rasulullah itu datang untuk menyampaikan, mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalau nggak mau Islam, ya nanti akan akan diperangi Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian ada sahabat itu dikirim di Persia. Ketika masuk begini ini sudah dicoba dengan permadani. Kalau orang ini datang ke negara saya ini karena niatnya dunia, mesti nggak akan berani menginjakkan kudanya ke atas permadani yang disiapkan. Nah, sahabat itu niatnya bukan dunia, niatnya akhirat. Langsung naik kuda di atas permadani dan tombaknya diseret. Wah, ini bukan untuk dunia. Ketika masuk di istananya, semua pejabat rukuk sama raja. Sahabat tidak mau rukuk. Akhirnya karena pengen tahu ini orang ini kok agak gaya sedikit, akhirnya dibikin benteng. Benteng itu pintunya nggak bisa masuk seseorang melalui pintu itu kecuali harus dengan rukuk. Supaya apa? Supaya orang ini, sahabat ini nanti ketika masuk dia rukuk. Tapi sahabat itu tidak sebodoh yang dibayangkan. Ketika masuk lorong itu benteng yang pintunya tidak bisa dimasuki kecuali dengan rukuk, karena dia tidak mau tunduk kepada selain Allah dan Rasulnya. Coba bisa dibayangkan, kira-kira bagaimana? Beliau masuk dengan pantatnya dulu. Dalam sejarah, lihat kemuliaan orang Islam. Masuk dengan apa? Pantatnya dulu. Sampai orang Persia itu kodek-kodek. Kemudian nggak cukup itu yang dia tanggung. Dia dipaksa untuk keluar dari Islam. Kalau tidak mau, maka dia akan digoreng hidup-hidup sama Raja Persia. Berat apa tidak? Usianya mati. Matinya nggak main-main, digoreng hidup-hidup. Karena dia tertarik dengan sahabat ini. Tertariknya apa? Kok ini angel tenang nih? Ajak-ajakan itu angel tenang. Akhirnya terakhir itu sudah dia nggak bisa merayu untuk keluar dari Islam, bahkan mau dikasih jabatan, mau dikasih kekuasaan dia nggak mau. Akhirnya disiapkan kuali bejana yang berisi minyak mendidih. Kemudian dikatakan kepada sahabat tadi, wahai kamu, sudah bulat bahwa kamu tidak mau mengikuti kami, tidak mau meninggalkan agamamu. Kalau enggak berarti kamu akan saya masukkan ke dalam kuali atau bejana yang berisi minyak mendidih. Akhirnya dibawa Algojo ke depan untuk dimasukkan kemana? Ke kuali tersebut. Di saat mendekat kuali, sahabat tersebut menangis. Dikira penjaga Algojonya tadi, wahai raja, dia ketakutan, dia takut karena dia menangis. Akhirnya dipanggil, coba bawa sini. Gimana? Kamu sudah berubah pikiran? Mau menerima tawaranku? Lihat jawabannya. Nah, ini sahabat. Wahai raja,
Saya nangis ini bukan karena takut karena engkau akan memasukkan aku ke dalam bejana yang berisi minyak mendidih. Bukan. Justru saya menangis ini karena saya menyesal dan merasa apa? Sedih. Kenapa nyawa saya kok cuma satu? Coba kalau Allah kasih saya nyawa 1000, terus setiap nyawa saya dimasukkan satu persatu. Masya Allah. 1000 nyawa saya dimasukkan satu persatu ke dalam kuali bejana yang berisi minyak mendidih tersebut. Alangkah bahagianya saya karena saya bisa mempersembahkan sebanyak itu roh saya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Lalu kita Pak, kok telepon kuali berisi minyak mendidih. Oh, pengajian rong dino disenggai tonggone sesuk ora pengajian. Masa Pak Yai, sesuk wis ora pengajian. Sungkan aku. Lagi pengajian pimpindo jauh diceluk Pak Yai. Pemene arek ketune putih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sing ibu nggih ngoten. Pengajian rajin ngono wae. Ah, saiki siji. Saiki dadi bunyai pengajiane rutin. Benjing wis mboten pengajian. Padahal nembe ngoten. Terus dus pundi sahabat Allah. Niki penting. Artinya bahwa dan akhirnya, itu tadi orang itu semakin kuat keimanannya kepada Allah, ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih dahsyat. Apa? Akhirnya Allah rubah hatinya si siapa ini? Raja Persia itu. Sudah saya menyerah. Gini aja, kamu sini. Gini aja. Kalau kamu gini, kamu cium kening saya, kamu cium, maka kamu akan saya bebaskan. Coba nyepuro itu raja. Sahabat mengatakan, enggak, saya enggak mau. Saya mau nyium kening Anda kalau yang dibebaskan bukan saya, tapi pasukan saya juga dibebaskan, yang tertawan. Akhirnya, sudah. Kamu cium kening saya, tapi bebaskan semua. Nah, ini di sini apa namanya? Berlaku pertolongan Allah lebih besar daripada musibah yang ditimpakan. Kan hampir saja. Ini satu tarbiyah pendidikan kami kula panjenengan sedaya. Bahwa ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian di situ dia berlaku sabar, kata Allah jelas, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia menisbatkan musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah tidak akan memberikan musibah melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan itu juga termasuk kenikmatan. Kenapa? Karena dengan musibah itu ada pelajaran penting bagi kita. Satu, bisa jadi musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk teguran terhadap kita. Di saat dia lapang, dia lalai kepada Allah, akhirnya Allah kasih kesempitan supaya dia ingat bahwa kelapangan yang dia terima itu adalah dari Allah dan dia harus bersyukur kepada Allah. Pendidikan tarbiyah supaya dia sadar kembali kepada Allah. Dulu waktunya kaya, dulu waktunya lapang, usahanya lancar semuanya, masya Allah. Orang Limbing ini bisnisnya adalah apa? Kapal ikan. Sekali jalan, 1 miliar, jalan lagi 2 miliar. Semakin sibuk urusi ikan sampai lupa jamaah, majelis taklim duwe waktu pegane bener. Ojo kok sak jam setengah iwake teko, sak perahu sibuk. Akhirnya apa? Perahu ini dikelemno mbek Allah. Supados nopo? Mikir. Jangan-jangan di saat perahu lancar, bisnisnya lancar, banyak haknya, harta tidak diberikan kepada haknya. Dia setiap hari, ya, orang yang kerja di TP, ibu-ibu yang ngorek ikan itu satu hari dapat 100.000, itu sudah bersyukurnya luar biasa. Ini juragannya setiap hari bisa 100 juta. Tetangganya ada yang setiap hari hanya makan sambal sama kerupuk lauknya. Sementara dia setiap hari makan sate, nggak pernah noleh tangganya.
Musola ini butuh apa untuk kepentingan jamaah? Setiap hari kepanasan, butuh kipas. Dia bisa jangankan 3 kipas, 100 kipas mampu, tapi nggak nyaut sama sekali. Penting Pak, hati-hati. Maka dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia ingat bahwa nikmat yang selama ini dia miliki, dia peroleh dengan mudah itu adalah dari Allah, tapi imbal baliknya kepada Allah kurang sama sekali. Akhirnya apa? Kapal ini kelem. Kapalnya kelem, ternyata orangnya juga rajin sedekah, jamaahnya rajin. Bukan teguran, mau dinaikkan status derajatnya di sisi Allah. Orang semakin soleh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merendahkan orang tersebut, tetapi derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau sudah dicari-cari, ternyata tadi ada haknya harta nggak diberikan, ya, itu adalah teguran dari Allah. Oh, ternyata selama ini ketika saya lapang, sambang perahu sedino ping 20, sambang masjid 5 kali dalam sehari semalam, kadang-kadang ora sempat apa meneh minut taklim tambah blas. Berarti kalau begitu bukan naik derajat, tapi untuk memberi peringatan supaya kembali kepada Allah. Kalau ada orang diuji dengan musibah tadi itu, kemudian dicek, masya Allah, perasaan ya wis jamaah setiap hari, baca Quran, taklim rutin, sedekah ya juga tidak ketinggalan, kok dikasih musibah? Husnudzon kepada Allah supaya ini keimanannya meningkat lagi dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Inilah sikap orang beriman tatkala menghadapi musibah. Jangan malah kemudian sikapnya lain. Wah, berarti Allah nggak sayang. Tambah nih masjid tambah belas. Biasa nih sedekah tambah belas. Aduh, majelis taklim, majelis ilmu. Hati-hati. Itu nanti justru akan merekeruh kehidupan. Maka kalau ada orang biasa-biasa kemudian dikasih musibah, yang musibah kecil-kecil, tapi pertolongan Allah tidak ada. Senajan tuh ujiannya kecil tapi menyesakkan dada. Kenapa? Karena nggak ada pertolongan dari Allah. Tapi ketika orang itu kemudian mendekat kepada Allah dikasih musibah, ketahuilah musibahnya sudah standar ukuran dengan kemampuannya. Yang kedua, pertolongan Allah jauh lebih besar daripada musibah yang Allah berikan. Ini penting. Dan yang ketiga adalah tidak ada jalan bagi orang beriman tatkala menghadapi sebuah musibah adalah dengan cara dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dia bersabar kepada Allah. Kenapa? Karena ketika orang diberi nikmat dia bersyukur. Ketika dia diberi musibah dia bersabar, itu orang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh urusan orang beriman itu menakjubkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman. Kenapa? Idza uqtiya syakara. Kalau diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Kalau diuji dia sabar. Wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia melakukan dosa, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Ketika kita dikasih bala oleh Allah, kemudian kita cek, ternyata ada hak-haknya Allah yang enggak kita tunaikan, maka kita enggak usah ragu. Wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia merasa berdosa dan dia dapati bala dia telah berdosa, tidak melaksanakan haknya Allah, kewajibannya terhadap Allah, maka akui bahwa dia telah berdosa dan mohon ampun kepada Allah. Selesai. Pun pegel jenengan. Pun pegel. Sampun. Pegel nonton guyone.
salah Pak Takmir gawe apa temane gak ono guyon. Jamaah ingkang dipun mulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini Masya Allah, kemarin di Turki gempa 8 sekian skala Richter. Pun ada lagi. Sampun. Hah? Terus mawon. Mau nasi wingking-wingking nang gremeng. Tapi mabrur iki jamaah anti insyaallah. Siap ya? Coba perhatikan bahwa di akhir zaman ini saya tutup sedikit dengan tema yang kedua, persiapan ke akhirat. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Ya. Hari ini sudah banyak pelajaran dari kanan kiri kita. Mulai orang biasa sampai ustadz, sudah banyak yang meninggal dunia. Cukup pelajaran bagi kita bahwa kita ini umurnya tinggal nunggu saja kapan jatuhnya. Coba perhatikan, di akhir zaman itu fitnah niku sangat dahsyat sekali. Hah? Terus di akhir zaman niku fitnah itu begitu dahsyat akan menempa kita. Dan fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah yang sifatnya adalah merongrong tauhid kita. Itu paling dahsyat. Tauhid yang paling dahsyat. Kenapa? Karena di akhir zaman itu yang diinginkan oleh iblis dan teman-temannya adalah bagaimana orang beriman itu lepas keimanannya dari hatinya. Satu. Yang kedua, boleh ya, diundur boleh sedikit supaya genep. Kemudian di antara salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak gempa. Kenapa terjadi banyak gempa? Karena di saat itu bumi sudah nggak kerasan akibat ulahnya manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa di akhir zaman itu banyak sekali terjadi gempa. Tanah itu akan mudah bergoyang. Di antara salah satu sebab yang mendasar adalah satu, sudah mulai marak orang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. 3. Kemarin jangan dengar berita di Tambon, ono bayi dibuang. Masya Allah. Itu kalau bukan karena zina nggak mungkin dibuang. Nggak mungkin. Hari ini memang tidak ada wanita-wanita laki-laki bikin poster dengan tulisan zina halal, khamr halal, enggak ada. Tapi fakta di lapangan mereka menampilkan perzinahan, menampilkan khamr seolah-olah betul-betul kayak halal. Gini betul? Jangan lupa Bu ini. Perintahnya Allah niku napa? Ghadul basar. Justru sekarang muslimah itu bikin status dengan profil fotone dewe-dewe sing ayu-ayu. Senajan jenengan niku gak niat ditonton tiyang, mesti ditonton wong niki ditonton sak donya. Wong nek roh werane dipendelengi kudu ngene kok tambah ditampilno teng kene WA, Facebook. Duwe anak cantik ditampilno. Niki kan mengundang. Lho nyuwun sewu niki kula ora usah tedengaling-aling. Karena itu merusak. Niku bagian daripada mendekati zina. Makanya rumah tangga itu akeh hancur perkara niki. Roh gambare padahal wis di bojo iku sing mlirik bojone tanggane ya. Ya karena ini sing berperan itu ya kita sendiri. Karena mensponsorkan istri kita, mensponsorkan anak-anak kita yang putri itu kita sponsorkan melalui media. Untungnya nopo? Akhirnya nopo? Tiang-tiang sing boten gadah ilmu itu akhirnya nopo? Menggunakan jin dengan cara apa tadi? Pakai jin. Penyakit ain
Itu ada di dalam Islam diterangkan. Penyakit ain itu bukan sebabnya karena bakteri, karena virus, tapi ain itu adalah karena pandangan. Pandangan kebencian, pandangan berlebihan yang kemudian diikuti dengan jin di situ, kemudian kena ain. Oh, ada perempuan cantik dipandeng sampai iku akhirnya aku kena jin. Padahal mandengin apa putih? HP. Sing salah bukan orang lain, salah diri kita karena mau memposting tadi itu. Minum-minuman keras. Wes gak ada tedeng-tedeng aling-aling. Wes antri no pinggir dalan. Di mall-mall orang ciuman, di kafe-kafe orang ciuman, biasa. Wong cara mbiyen niku gandengan wong loro weto sungkan. Lah saiki kok mono sungkan. Wong iso tambah diposting mbek ngene kok. Sampai lali nek sing digawa iku ternyata bojone tongkone. Akhirnya ketahuan di HP. Memang tidak mengatakan terus terang postere zina halal, khamr halal, enggak. Tapi prakteknya jauh lebih mengerikan dibanding dengan tulisan. Tulisannya tok. Nah, praktek ini hati-hati. Ini sama dengan mengundang getaran daripada bumi Allah. Di Turki itu saya baca berita, wallahu a'lam kan berita. Pelacur di sana itu ono sertifikat. Resmi. Ya karena wajar. Mungkin Presiden Erdogan ini mungkin hari ini memperbaiki tidak semudah membalik tangan, karena sebelumnya dipimpin oleh siapa? Kamal Atatürk. Tahu Kamal Atatürk? Bumi saja gak mau nerima jasadnya karena saking elek wonge. Kenapa elek? Karena dia telah mengganti daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimah gak boleh pakai jilbab, azan gak boleh pakai speaker. Dia mengganti syariatnya Allah. Nah, orang kalau sudah berani mengganti syariatnya Allah, mesti hancur. Ayo, tunjukkan mana ada negara yang kemudian suka menentang Allah, kemudian hidup langgeng. Gak ada. Fir'aun itu kurang apa orangnya? Nabi Musa saja disuruh Allah datang ke Fir'aun padahal ditemani dengan saudaranya Nabi Harun. Iku saja grogi. Kalau boten ngarang, ten Quran iku grogi. Dugi ten Fir'aun iku grogi karena tahu kekejaman siapa? Fir'aun. Kemudian Allah kuatkan, jangan takut, kamu bersama kami. Baru kuat. Hancur lebur. Pada saat tenggelam di Laut Merah, dia baru sadar, kemudian mengatakan, Inni amantu bi Rabbi Bani Israil. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Dari malaikat Jibril, on Fir'aun wis kadung. Buka tentang tafsir Ibnu Katsir kula boten ngarang. Akhirnya nopo? Ajrih malaikat Jibril ku ajrih. Kenapa? Ajrih dumateng Allah karena Allah Maha Pengampun, takut kalimatnya Fir'aun diulang-ulang. Istighfarnya itu diulang-ulang. Khawatir diampuni Allah. Sing ajrih sinten? Malaikat Jibril. Saking jenisnya malaikat Jibril dumateng sinten? Fir'aun. Akhirnya mek lempung Pak Nasgoro disumpel lambene mati. Ini penting. Maka jikalau kita ini Allah dekatkan dengan husnul khotimah. Jikalau Allah menginginkan kita, jikalau kita menginginkan Allah kemudian terus memberi petunjuk kepada kita, maka dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal apa yang dicintai Allah. Itu kita dekatkan. Jangan kemudian ikut arus, apalagi zaman hari ini. Ini zaman seperti ini, siapa yang tampil menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menampilkan Islam, menampilkan yang disyariatkan oleh Allah dengan hati yang gembira, senang di tengah-tengah kerusakan umat yang semakin hari semakin pengen orang Islam itu keluar dari Islam, keluar dari keimanannya, maka sesungguhnya dia adalah insya Allah termasuk hadis Rasulullah SAW.
tuba lil ghuraba alladzina yuslihuna afsadan nas min ba'd. Sungguh telah beruntung orang yang dianggap asing, orang yang hidup di tengah-tengah umat yang rusak, yang banyak kerusakan di sana sini, namun dia tetap berdiri tegar menampilkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah orang yang sedang menjauhi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah tuba, dia termasuk orang yang telah beruntung. Tapi berat. Dan senjatanya adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu menjadi penolong di dalam kita hidup di dunia, menghadapi kehidupan dunia yang seperti ini. Kuncinya adalah sabar dan salat, itulah yang nanti menjadi penolong bagi kita. Kalau kita cekap untuk mawon akan saged kula aturaken mugi-mugi berfaedah, ngapunten niki kedawan. Mugi-mugi berfaedah lan niki Ramadan niki pun cedhak to. Kirang pinten dinten niki? 17. Monggo disiapaken. Nah, ndonga sak menika sebab kita enggak tahu. Jangan-jangan di Ramadan kita pede sakniki, sok ben Ramadan bae aku ape temenan aku dadake waya Ramadan, wayahe iwak nari. Akhirnya nopo? Ya. Maka kita berdoa mulai sekarang supaya nanti Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saged memaksimalkan diri di dalam menggapai ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, ya, ridhonya Allah, sehingga ketika keluar dari Ramadan kita adalah termasuk orang yang dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.